Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadijah dengan nomor induk mahasiswa 210305042, jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ambon. Dengan saya di sini untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dari dosen pengampu Bapak Nur Salam MPD. Adapun judul yang saya bawakan yaitu kata dan frasa. Langsung saja masuk ke poin pertama, yaitu kata. Kata bisa diartikan sebagai elemen terkecil dalam bahasa yang bisa diucapkan atau dituliskan dan merupakan suatu realisasi dari kesatuan perasaan atau pikiran yang dipakai dalam berbahasa. Berdasarkan kesamaan bentuk, fungsi, dan makna dalam tata kalimat bahasa Indonesia, kata dapat dikelompokkan menjadi 10. Diantaranya adalah verba atau kata kerja, merupakan kata-kata yang menyatakan suatu perbuatan atau tindakan, proses, gerak, keadaan, atau terjadinya sesuatu. Berdasarkan fungsinya dalam kalimat, yaitu sebagai predikat, kata kerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kata kerja penuh. Kata kerja penuh yaitu kata kerja yang langsung berfungsi sebagai predikat tanpa bantuan dari kata-kata lain. Yang kedua, kata kerja bantu, yaitu suatu kata yang memiliki fungsi khusus kata kerja utama. Ada 3 jenis kata kerja bantu, yaitu kata kerja bantu yang menyatakan keharusan. Contoh katanya harus, mesti, perlu. Contoh dalam kalimat, saya harus belajar sekarang. Kata kerja bantu yang menyatakan kemampuan, sanggup, mampu, boleh, bisa, dan dapat. Yang posisinya sebelum kata kerja utama, contohnya dalam kalimat, ia sanggup menghubungi polisi. Kata kerja bantu yang menyatakan keinginan, contoh kata ingin, hendak, mau, dan suka, yang dapat langsung diikuti dengan kata kerja penuh, kata benda, atau kata sifat. Misalnya, ayah ingin membeli sebuah rumah. Dan contoh kedua, ibu hendak pergi ke Jakarta. Poin yang kedua, adjektiva. Adjektiva lazim disebut juga kata sifat. Dari dimensi wujud atau bentuknya dapat dikenal adjektiva dasar seperti kata cantik, adil. Demikian pula ada adjektiva yang sifatnya jadian atau turunan. Misalnya alamiah, gerejawi, surgawi. Jenis berikutnya adalah adjektiva yang dari dimensi bentuknya merupakan gabungan atau perpaduan dua adjektiva, misalnya cantik jelita dan aman sentosa. Adjektiva juga dapat dinegasikan dengan menggunakan kata tidak, persis yang terjadi pada verba atau kata kerja. Jadi bentuk seperti tidak, hijau, atau tidak pintar adalah bentuk yang benar. Langsung saja masuk ke poin ketiga, nomina. Nomina atau kata benda. Nomina dapat dibedakan menjadi dua, yakni nomina dasar dan nomina bentukan atau turunan. Disebut sebagai nomina dasar karena nomina itu menjadi dasar untuk kata bentukan yang berikutnya. Jadi nomina dasar adalah nomina yang belum mendapatkan imbuhan apapun. Sebagai contoh, kita ambil saja kata buku, meja, rumah. Selanjutnya ada nomina dasar seperti disebutkan di atas. Dapat dibentuk menjadi nomina turunan dengan alternatif berikut ini. Yang pertama, dengan imbuhan ke. Contoh kata kehendak, ketua, kekasih. Yang ke poin ke B, dengan imbuhan per, pertanda, persegi, persetan. Yang ke C, dengan imbuhan pe, petani, petembak, petinju, dan petapa. Dengan imbuhan peng, pengacara, pengacau, pengantar. Dengan imbuhan an, tulisan, bacaan, kiriman, dan bidikan. Itu tadi contoh-contoh
Langsung saja masuk ke poin 4, yaitu pronomina. Pronomina disebut juga kata ganti. Dikatakan sebagai kata ganti karena sesungguhnya pronomina itu berfungsi menggantikan nomina yang menjadi antesedennya. Dengan pemakaian pronomina di dalam kalimat pengulangan, nomina akan dapat dihindari. Dari sisi bentuknya, nomina dapat dibedakan menjadi 3, nomina persona, nomina penunjuk, dan nomina penanya. Nomina persona dapat menunjuk pada orang baik dalam hitungan tunggal maupun jamak. Maka kemudian ada pronomina persona tunggal dan pronomina persona jamak. Pronomina persona tunggal dapat mencakup saya, aku, daku, dan ku, adalah kami, dan kamu, kalian, mereka, kita. Selain menunjuk pada persona pronomina juga dapat merupakan nomina penunjuk seperti itu, ini, sana, sini, dan anu. Pronomina dapat juga berfungsi sebagai pronomina penanya, misalnya mengapa, kenapa, bagaimana, yang mana, dari mana. Pronomina juga dapat dibedakan menjadi pronomina yang sifatnya intertekstual, yakni yang menunjukkan nomina dalam kalimat yang sama, atau nomina yang sifatnya intertekstual, yakni yang menunjukkan pada nomina pada kalimat yang berbeda. Kalimat seperti karena ketekunannya Fendi berhasil gemilang jelas sekali mengandung pronominanya yang menunjukkan pada nomina Fendi pada kalimat yang sama. Akan tetapi kalimat seperti saya tidak menyukai tingkahnya yang tidak sopan itu. Jelas sekali kelihatannya bahwa pronominanya itu tidak menunjukkan pada nomina yang ada pada kalimat itu. Langsung saja masuk ke poin kelima. Numeralia pokok digunakan untuk menjawab pertanyaan berapa, sedangkan numeralia tingkat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang keberapa. Sebutan lain untuk numeralia pokok adalah numeralia kardinal, sedangkan sebutan lain untuk nomina tingkat adalah numeralia ordinal. Selanjutnya yang dimaksud dengan numeralia tingkat adalah numeralia yang menunjukkan urutan atau tingkat bentuk kelima. Pada bentuk pemain kelima adalah numeralia tingkat. Langsung masuk ke poin keenam, adverbia. Poin keenam yaitu adverbia. Adverbia sering disebut pula kata keterangan. Dapat dikatakan sebagai kata keterangan karena kata itu memberikan keterangan pada verba, adjektiva, nomina, predikatif, atau pada kalimat secara keseluruhan. Dapat pula sebuah kata adverbia menjelaskan adverbia lain yang ada pada kalimat itu. Ada pula bentuk kebahasaan yang menunjukkan bahwa adverbia berada baik di belakang maupun di depan bentuk yang diterangkan itu. Misalnya saja, anak itu memang sangat pandai sekali, atau kalimat kami hanya sekedar membenahi saja kesalahan kebahasaan itu. Bentuk yang disebutkan terakhir ini tidak banyak digunakan dalam bahasa tulis karena sifatnya yang tidak baku. Lanjut poin ketujuh, interrogativa. Interrogativa adalah kata yang berfungsi untuk meminta informasi tertentu kepada orang lain. Dengan perkataan lain, interrogativa adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Interrogativa dalam bahasa Indonesia itu mencakup masalahnya saja, apa, siapa, berapa, mana, yang mana, mengapa, dan kapan. Lanjut ke poin 8 yaitu demonstrativa. Untuk menanyakan sesuatu, interrogativa dalam bahasa Indonesia itu mencakup misalnya saja, siapa, apa, berapa, mana, yang mana, mengapa, dan kapan. Demonstrativa adalah kata yang dapat difungsikan untuk menunjukkan sesuatu yang berada di dalam atau di luar sebuah teks.
atau wacana. Sesuatu yang disebutkan baik di luar maupun di dalam teks itu disebut dengan anteseden. Adapun kata yang dapat disebut sebagai demonstrativa itu dapat mencakup ini, itu, sana, situ, berikut, dan begitu. Lanjut poin ke-9, artikula. Artikula di dalam bahasa Indonesia sangat terbatas jumlahnya. Relatif tidak ada persoalan dengan pemakaian artikula dalam teks atau wacana. Partikel yang lazim ditemukan dan digunakan itu diantaranya adalah si, sang, para, dan sri. Fungsi artikula adalah untuk membatasi makna nomina. Lanjut poin ke-10, yaitu preposisi. Preposisi atau kata depan lazimnya hadir di depan kata lain di dalam kalimat. Lazimnya preposisi itu berada di depan nomina, adjektiva, dan adverbia. Nah, kata yang didahului preposisi atau kata depan itu akan membentuk frasa atau kelompok kata. Maka, lalu ada frasa nomina, frasa adverbia, dan frasa adjektiva. Preposisi dapat dibedakan menjadi bermacam-macam. Ada yang sifatnya dasar, tetapi ada pula yang sifatnya turunan. Bentuk seperti di, ke, dari, pada, dan demi. Tergolong preposisi atau kata depan yang sifatnya dasar, sedangkan bentuk seperti di antara, di samping, dari, di luar, ke dalam, di atas, di bawah semuanya tergolong preposisi yang sifatnya sudah merupakan turunan. Poin kedua yaitu frasa. Frasa adalah satuan yang terdiri dari dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi kalimat. Frasa tidak bisa membentuk sebuah kalimat yang sempurna karena tidak mempunyai predikat atau non-predikat kalimat. Yang kedua, jenis-jenis frasa. Frasa verbal adalah suatu frasa yang mempunyai inti kata kerja dalam unsur pembentukannya dan juga dapat difungsikan sebagai pengganti kedudukan kata kerja dalam satu kalimat. Yang kedua, frasa nominal adalah suatu frasa yang mempunyai inti kata benda dalam unsur pembentukannya dan juga dapat difungsikan sebagai pengganti dari kata benda. Kemudian lanjut, frasa adjektiva adalah suatu frasa yang mempunyai inti berupa kata sifat dalam unsur pembentukannya. Lanjut, frasa adverbia. Frasa adverbia adalah frasa yang mengandung unsur inti kata keterangan dan dapat sebagai substitusi kata keterangan dalam suatu kalimat. Lanjut, frasa numeralia. Frasa numeralia adalah frasa yang terbentuk dari kata bilangan. Frasa ini mengungkapkan jumlah kuantitas dan urutan dalam suatu deret. Lanjut, frasa preposisional. Frasa preposisional merupakan frasa yang mengandung preposisi dan objek preposisional yang dapat berperan sebagai kata keterangan dalam suatu kalimat. Lanjut, frasa konjungsi. Frasa konjungsi adalah frasa yang mengandung konjungsi atau kata sambung. Lanjut, frasa endosentrik. Frasa endosentrik adalah frasa yang memiliki konstituen inti yang memiliki hubungan atau kesetaraan dengan konstituen lainnya yang ada pada rangkaian kalimat tersebut. Secara umum, ada 3 jenis frasa endosentrik, yaitu frasa endosentrik, atributif, apositif, dan koordinatif. Frasa eksosentrik. Frasa eksosentrik adalah frasa yang tidak memiliki unsur inti. Lantaran tidak memiliki unsur inti, kalimat ini tidak dapat dipenggal-penggal atau dibeda-bedakan. Secara umum ada 3 bentuk frasa eksosentrik yang umumnya digunakan dalam satu kalimat. 3 bentuk frasa tersebut yakni frasa eksosentris, direktif, non-direktif, dan konektif. Frasa setara. Frasa
Setara adalah frasa yang antar katanya memiliki unsur yang setara. Setara bertingkat. Frasa setara bertingkat merupakan frasa yang antar katanya memiliki unsur yang tidak setara atau memiliki tingkatan-tingkatan tertentu. Frasa biasa. Frasa biasa merupakan frasa yang terbentuk dari makna denotasi atau makna sebenarnya. Frasa idiomatik adalah frasa yang bermakna tidak sebenarnya atau memiliki konotasi tekonotas. Frasa ambigu merupakan frasa yang memiliki makna ganda sehingga dapat menimbulkan keraguan. Oleh karena itu, frasa ambigu umumnya memerlukan penjelasan yang lebih detail. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.